Perkenalkan, saya Sarnova dengan NPM 2141-2008, Prodi Akuntansi 2021. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang teori X dan Y dalam perspektif manajemen pengambilan keputusan. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi teori X dan Y dalam konteks manajemen pengambilan keputusan. Mari kita cari tahu karakteristik asumsi dan implikasi dari kedua teori ini. Tujuan presentasi yang pertama meningkatkan pemahaman teori X dan Y, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang konsep dan aplikasi kedua teori ini dalam konteks pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, menerapkan teori dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Memberikan panduan praktis bagi para profesional dalam menerapkan konsep yang ditemukan dalam teori X dan Y dalam pengambilan keputusan mereka. Yang ketiga, mendorong diskusi dan refleksi. Membuka ruang untuk berdiskusi dan merenungkan secara kritis tentang bagaimana teori X dan Y dapat mengaruhi pengambilan keputusan manajemen di berbagai konteks. Slide selanjutnya, pengenalan tentang teori X dalam manajemen pengambilan keputusan. Teori X adalah suatu pandangan tentang manusia yang menyatakan bahwa individu cenderung malas dan hanya bekerja karena terpaksa atau untuk mendapatkan imbalan ekonomi semata. Manusia dianggap tidak menyukai pekerjaan dan mencoba menghindari tanggung jawab. Manusia cenderung menginginkan arahan yang jelas dan pengawasan yang ketat. Pekerjaan merupakan suatu beban dan hanya dijalankan sebatas yang diperintahkan. Slide selanjutnya penjelasan tentang karakteristik dan asumsi teori X. Orientasi pada kendali eksternal. Teori X berasumsi bahwa manusia memerlukan kontrol dan pengawasan yang ketat dari pihak manajemen untuk memotivasi mereka melakukan pekerjaan. Minimnya kepercayaan dalam kemampuan individu. Teori X membuat asumsi bahwa individu memiliki keterbatasan dalam kemampuan mereka dan cenderung tidak mampu memenuhi ekspektasi yang diberikan. Yang ketiga, manajemen otoriter. Teori X merekomendasikan pendekatan manajemen yang otoriter dengan pengambilan keputusan sentralistik dan minimnya partisipasi karyawan. Teori selanjutnya, implikasi teori X dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kontrol ketat. Manajemen cenderung memperlakukan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan harapan. Yang kedua, pengambilan keputusan sentralistik. Keputusan biasanya dibuat oleh manajemen tingkat atas tanpa banyak partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, kurangnya pemberdayaan karyawan. Pekerjaan seringkali hanya bertindak sebagai perintah, tanpa diizinkan untuk melakukan perubahan atau kontribusi dengan ide-ide baru. Pengenalan tentang teori Y dalam manajemen pengambilan keputusan. Teori Y adalah suatu pandangan tentang manusia yang menyatakan bahwa individu memiliki potensi yang besar dan cenderung bermotivasi untuk mencapai tujuan. Manusia secara alamiah mencari tanggung jawab dan tantangan dalam pekerjaan. Manusia mampu bekerja dengan cara yang kreatif dan berinovasi. Pekerjaan dipandang sebagai peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Penjelasan tentang karakteristik dan asumsi teori Y. Orientasi pada kendali internal.
Teori Y berasumsi bahwa manusia memiliki motivasi kerja, internal, dan mampu mengatur diri sendiri tanpa perlu pengawasan yang tetap. Percaya pada kemampuan individu. Teori Y mengaku bahwa individu memiliki kemampuan yang besar untuk mencapai hasil yang diinginkan dan mampu mengaktualisasikan potensi mereka. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Teori Y mendorong partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka ruang untuk berinovasi. Implikasi teori Y dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pemberdayaan karyawan. Karyawan diberikan kebebasan dalam mengatur pekerjaan mereka sendiri dan memiliki otonomi yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penekanan pada pertumbuhan dan pengembangan. Manajemen memberikan perhatian pada perkembangan pribadi karyawan dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru. Yang ketiga, kolaborasi dan inovasi. Manajemen mendorong kolaborasi tim dan penggunaan pemikiran kreatif dalam mencapai tujuan organisasi. Kesimpulannya, berdasarkan pemahaman kita tentang teori X dan Y, dalam manajemen pengambilan keputusan, kita melihat bagaimana pemahaman tentang manusia dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di organisasi. Penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara kontrol dan pemberdayaan untuk mencapai pengambilan keputusan yang optimal. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.